Holy Spirit, speak to me. Oh, my soul longs for you. My heart and flesh cry out for more of you. More of you. More of you. Spirit of the living God, come and fill me like a flood, overflowing with your grace. Let your presence fill this place. Break my heart for what breaks yours. Change my heart to be like yours. Holy Spirit, here's my life as a living sacrifice. Spirit of the living God, come and fill me like a flood, overflowing with your grace. Let your presence fill this place. Break my heart for what breaks yours. Change my heart to be like yours. Holy Spirit, here's my life as a living sacrifice. I will sing my praises. I will lift my voice. You alone are worthy. Hallelujah. I will sing my praises. I will lift my voice. You alone are Holy Spirit, speak to me. Holy Spirit, speak to me. Oh, my soul longs for you. My heart and flesh cry out for more of you. More of you. More of you. More of you.
membasahi mataku bahwa kau besar menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku sebab kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaranmu, kekuatanku di dalammu. Ku serahkan hidupku, akui kuasamu, ku serukan kebesaranmu. Masa depanku terjaga di tanganmu.
Saat ku merasa hancur, kasih-Mu pulihkan aku. Lalu Kau datang dan memelukku, hapus air mataku. Saat ku tak sanggup lagi, kasih-Mu menguatkanku. Lalu Kau datang dan mengangkatku, pegang erat hidupku. Dan kini ku percaya, ku serahkan hidupku padamu, Yesus. Walaupun dunia menolak hidupku, ku mau tetap menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Walaupun dunia merendahkanku, ku mau tetap menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Saat ku merasa hancur, kasih-Mu pulihkan aku. Lalu Kau datang dan memelukku, hapus air mataku. Saat ku tak sanggup lagi, kasih-Mu menguatkanku. Lalu Kau datang dan mengangkatku, pegang erat hidupku. Dan kini ku percaya, ku serahkan hidupku padamu, Yesus. Walaupun dunia menolak hidupku, ku mau tetap menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Walaupun dunia merendahkanku, ku mau tetap menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Walaupun dunia menolak hidupku, ku mau tetap menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Walaupun dunia merendahkanku, ku mau tetap menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Sebab tak ada yang lain
sepertimu yang terimaku, terima semua kekuranganku. Tak peduli masa lalu, tetap kau buka tanganmu untuk terimaku, untuk terimaku. Walaupun dunia menolak hidupku, ku mau tetap menyembahmu, meninggikan namamu. Walaupun dunia merendahkanku, ku mau tetap menyembahmu, memuliakan namamu. Ku mau tetap menyembahmu, memuliakan namamu. Ku mau tetap menyembahmu, memuliakan namamu. Shalom saudara, and Happy New Year 2021. Wow, luar biasa, selamat tahun baru buat keluarga HCC dimanapun berada. Saya percaya di tahun yang baru ini, harapan yang baru dan kesuksesan yang baru ada buat setiap keluarga. Haleluya, berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Mari sama-sama katakan pujian ini. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau menentukan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau menentukan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Sebab kami percaya Tuhan, di tahun yang baru ini, rancangan Tuhan yang terbaik ada atas kami. Kami percaya Tuhan, Engkau perisai hidup kami. Takkan ragu kami mengikutimu Tuhan. Mari tepuk tangan lebih keras lagi saudara. Kau menentukan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu. Kekuatanmu. Tuhan, kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah.
Ku mengikuti Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Takkan kami ragu mengikutimu Tuhan, karena kami percaya Engkau selalu hadir di setiap hati dan hidup kami Tuhan. Ini kami Bapa. Biarkan di tahun yang baru ini kami selalu dekat denganmu Tuhan. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Mari sama-sama katakan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di
jiwa, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesus, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwa kami, segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, segenap hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di kelepasan terjadi di sini. Biarkan pemulihan terjadi di tahun ini Tuhan. Biarkan di awal tahun ini banyak hati yang diubahkan, banyak jiwa yang datang kepadamu Tuhan. Biarkan kesembuhan terjadi Tuhan. Dan kami tinggikan Engkau Raja, Engkau Tuhan yang mulia. Ini hati kami, segala puji, segala hormat, kemuliaan. Oh haleluya, biarkan kami meninggikan Engkau. Ibiaralaba yaralaba, ibidiaralaba yaralamu, idibayaralaba yaralaba se, ibidididi yaralaba yaralaba yaralaba. Tuhan baik, Tuhan sediakan yang terbaik. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa, hadiratmu mengubahkan, hadiratmu memulihkan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersyukur buat tahun yang baru ini. Mari bersyukur karena Tuhan sudah bawa untuk melewati tahun 2020. Hingga hari ini
ada di tahun 2021. Semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Semua karena campur tangan Tuhan. Bukan karena kuat gagahmu, tapi semuanya karena Tuhan. Semuanya karena Tuhan. Dia baik, Yesus baik buat hidupmu. Mari bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, perkenananmu, hadiratmu mengubahkan. Terima kasih, terima kasih. Sebab Engkau besar Tuhan. Sebab Engkau besar Tuhan. Yes God. Biarkan hati kami meninggikan Engkau Tuhan. Memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. My soul, my Savior God, to Thee, how great Thou art, Thou art, how great Thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God, to Thee, how great Thou art, how great Thou art. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib
hidup kami. Haleluya. Shalom, selamat tahun baru untuk semua keluarga HCC dimanapun saudara berada. Saya percaya saudara diberkati, saudara sehat, bahagia bersama dengan keluarga saudara di tahun yang baru ini. Saudara, tentunya setiap kita punya harapan, punya doa agar di tahun ini kita menikmati berkat yang terbaik, tuaian berkat yang luar biasa di kehidupan kita. Sama seperti juga seorang petani yang menanam padi ini, saudara. Mereka pasti mengharapkan nanti akan menuai hasil yang terbaik, menuai berkat yang terbaik, saudara. Tetapi kalau mereka ingin menuai hasil yang terbaik, maka mereka harus menanam benih yang terbaik dengan cara yang benar juga, agar mereka bisa menuai hasil yang terbaik. Maka benarlah firman Tuhan berkata bahwa apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kita tabur yang baik dan luar biasa, kita akan menuai yang baik dan luar biasa. Saya mengajak kita semua di awal tahun ini untuk memberikan persembahan sulung, benih awal tahun yang terbaik untuk Tuhan, agar kita akan menikmati hasil yang terbaik dan lewat semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan sulung yang terbaik di awal tahun ini, maka Bapak Ibu Saudara dapat transfer persembahan sulung di nomor rekening ini. Ini nomor rekening khusus yang hanya saya buka selama bulan Januari ini. Dan bila Bapak Ibu Saudara datang di gereja dan ingin memberikan langsung, maka ada amplop persembahan sulung yang dapat saudara terima di gereja. Dan saya berdoa agar saudara memberi dengan sukacita. Bukan tentang besar atau kecilnya, tapi memberi dengan rasa syukur, memberi karena mengasihi Tuhan, memberi karena benar-benar mencintai Tuhan, mencintai pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya benih terbaik yang saudara berikan dengan cara yang benar, dengan hati yang penuh sukacita, maka itu akan mendatangkan berkat besar bagi hidup saudara. Kau akan menuai hal yang luar biasa baik di tahun ini, dan kehidupan kita mengalami kebaikan, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan dalam Yehezkiel pasal 44 ayat yang ke-30 berkata, "Dan yang terbaik dari buah sulung apapun dan segala persembahan khusus dari apapun, dari segala persembahan khususmu adalah bagian imam-imam. Juga yang terbaik dari tepung jelaimu harus kau berikan kepada imam, supaya rumah-rumahmu mendapat berkat." Doa saya setiap kita menuai yang terbaik di tahun ini, kebahagiaan, kemurahan, kebaikan, berkat Tuhan yang luar biasa. Selamat memberi, memberilah dengan sukacita dan akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati kita semua. Apa kabar pengharapan HCC Palu? Saya percaya kalau kita masih hidup, masih ada pengharapan. Keberhasilan seorang pelayan ada pada orang-orang yang mereka layani. Dan saya menangkap hati gembala saudara dari HCC Palu, Pastor Roni dan Ibu Yurike, untuk di tahun 2021 setiap kita untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. Itu sebabnya visi HCC Palu tahun ini adalah level up. Menurut saya ada 5 area yang harus kita upayakan untuk level up. Yang pertama adalah spiritual, karena perubahan hidup selalu dimulai dengan perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi di dalam hadiratnya. Kejadian 35 ayat ke-10, firman Allah kepadanya, "Namun Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Yakub menjadi Israel. Simon menjadi Petrus, Saulus menjadi Paulus, karena mereka mengalami Tuhan. Yang kedua, finansial. Ada banyak orang yang memberikan perpuluhan, persembahan, bahkan mungkin janji iman berdasarkan apa yang didapatkan, bukan berdasarkan apa yang akan didapatkan. Perpuluhan, persembahan, dan janji iman berdasarkan apa yang akan kita dapatkan. Sebabnya memberikan persembahan, perpuluhan, bahkan mungkin janji iman memerlukan aktivasi iman. Kita perlu belajar, tidak hanya belajar untuk mengembalikan yang 10% dari penghasilan kita, tetapi kita perlu belajar, kita perlu level up bagaimana mengelola yang 90%. Yang ketiga adalah relational, hubungan. Protect yourself, we choose your friends wisely. Pastikan engkau tahu dengan siapa harus bergaul. Karena orang-orang yang ada di sekitarmu akan sangat berpengaruh pada your attitude and your faith and your future. Yang keempat adalah physical.
Masih ingat dulu ada sebuah quote, mens sano in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, yang kelima adalah emosional. Emosional ini tergantung apakah fisikmu sehat. Fisikmu sehat pasti jiwamu juga sehat. Oke? God bless you. Selamat level up di 2021. Amin. Halo, HCC Palu. Saya Pastor Nala Widya. Saya mau memberikan sedikit mengenai tema kalian tahun 2021 yaitu level up ya. Sedikit kata-kata dan apa yang sebetulnya dimaksud dengan level up. Saya percaya sama seperti yang saya diajarkan oleh mentor dan kakak rohani saya Pastor Kong Hee. Beliau selalu katakan begini sama saya. Nala, your attitude will determine your altitude. Jadi attitude kamu, sikap kamu akan menentukan seberapa tinggi kamu naik. Banyak orang ingin naik, tapi dia nggak tahu mana yang harus dibangun. Kalau kita ingin naik level, naik tingkat, kita ingin makin tinggi, maka kita harus mulai membangun sikap kita, attitude kita. Kita harus membangun sikap kita terhadap, pasti nomor satu terhadap Tuhan. Gimana kita punya sikap sama Tuhan? Apakah kita menghormati Tuhan, we honor God ya. Dengan kehidupan kita, dengan tubuh kita, dengan apa yang kita punya, dengan talenta kita mesti punya attitude yang benar. Itu hal yang pertama sama Tuhan. Kedua sama orang. Ya, bagaimana kita mengasihi, gimana kita menghargai orang, gimana kita bisa membangun orang lain dengan apa yang ada pada hidup kita. Yang ketiga, kita harus punya attitude, sikap juga dengan apa yang ada bersama kita miliki. Ya, ini bicara soal properti kita, gimana kita mengelolanya, gimana kita mengembangkannya. Jadi saudara, untuk naik itu apa yang mesti dibangun? Your attitude will determine your altitude. Ya. Nah, hal yang kedua yang selalu beliau berulang-ulang katakan sama saya, dia selalu bilang, details determine your destiny. Jadi detail, hal-hal kecil itu akan menentukan akhir dari perjalananmu. Apa yang kau mau capai? Ya, justru kita sering kali pikir hal-hal besar, hal-hal jauh, hal-hal yang luar biasa. Lalu kita bingung mulainya dari mana? Mulai dari hal-hal yang kecil. Hal-hal yang simpel-simpel. Mulai dibangun, hal-hal yang kecil. Saya dalam hidup membangun baik hidup saya maupun hidup gereja, maka saya harus lihat hal-hal yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil ini harus dibangun dengan baik. Ya, kita baru punya sedikit. Justru dari yang sedikit ini, dari yang kecil kita bangun, itu akan menentukan hal-hal besar yang Tuhan percayakan buat kita di kemudian hari. Jadi itulah mengenai next level. Ya, mengenai level berikut, mengenai bagaimana kita bisa naik. Ingat bahwa attitude kita menentukan sikap kita, dan yang kedua details, ya, kerjakan itu. Yang ketiga tentu semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Only by grace kita bisa dipromosikan, kita bisa dibawa naik. So, jadi jangan pernah berpikir bahwa kita yang bisa membawa diri kita naik. Cuma Tuhan yang membawa kita naik. Oke? God bless you. Masuki 2021 dan please jalan di sana. Ada next level up ya. Dan satu yang saya selalu masih ingat, Pastor T.D. Jakes pernah berkata begini, new level, there's a new devil. Di level yang baru, ada setan yang baru juga ternyata. Ya, jadi kita juga harus selalu siap, kita jangan melemah, justru harus semakin kuat, karena kita perlu tetap masuk dalam peperangan rohani dan ada banyak challenge juga di situ, ada banyak tantangan. So, saya percaya kasih karunia Tuhan, kekuatan Tuhan ada bersama dengan kita. God bless you. See you 2021. Selamat tahun baru untuk semua keluarga HCC dimanapun saudara berada. Saya percaya tetap sehat, diberkati Tuhan, dan bahagia, semangat masuk tahun yang baru, tahun 2021, dengan pengharapan, dengan kemurahan dan pertolongan daripada Tuhan. So, kita bersyukur dapat melewati tahun lalu, Build Plus di tahun 2020. Ada banyak tantangan, ada banyak hambatan, ada banyak pergumulan yang kita alami, tapi bersyukur kita semua bisa masuk di tahun yang baru dengan sebuah semangat yang luar biasa.
Saudara tadi sudah mendengar arahan, bimbingan, support dari Bapak Rohani kita tentang visi yang akan kita masuki tahun 2021 ini, level up. Ada sesuatu yang kita tingkatkan, ada sesuatu yang akan bertumbuh dengan lebih luar biasa. Nah saudara, sebelum saya akan menyampaikan tentang level up, izinkan saya untuk berterima kasih kepada semua jemaat Tuhan, baik yang di Palu, di Luwuk, maupun dimanapun saudara berada. Terima kasih dari saya dan semua hamba-hamba Tuhan untuk setiap benih taburan saudara di gereja ini, di rumah ini. Baik dari persembahan, perpuluhan saudara, diakonia, dan semua yang terbaik yang saya bisa berikan dalam pelayanan ini. Saya sangat bersyukur bahwa setiap benih taburan saudara itu sangat berguna untuk menopang pelayanan, sangat berguna untuk membuat pelayanan di gereja ini mengalami kemajuan, progres yang luar biasa. Saya percaya bahwa keuangan kita pun menjadi sebagian daripada pelayanan kita kepada Tuhan, sehingga lewat benih taburan saudara, kita dapat memperlengkapi gereja ini, mengatur semuanya dengan sangat baik, sehingga mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Nah saudara, di layar saudara akan muncul tabel tentang bagaimana Tuhan memberkati rumah ini, memberkati gereja ini lewat benih taburan saudara, lewat perpuluhan saudara. Saudara dapat melihat bagaimana presentasi berkat Tuhan turun buat rumah ini, dan itu luar biasa sekali. Saya sangat berterima kasih kepada saudara karena Tuhan memberkati saudara dengan luar biasa, saudara menabur dengan luar biasa, saudara memberi dengan luar biasa. Dan saya percaya setiap benih taburan saudara akan menuai berlipat kali ganda, karena Alkitab berkata bahwa barang siapa yang menabur, dia pasti akan menuai. Setiap benih taburan saudara kami kelola dengan sangat baik. Prinsip yang jelas yang Bapak Rohani kita selalu ajarkan kepada kami untuk menerima dengan bijak, mengelolanya dengan bijak, dan mengeluarkannya dengan bijak. Maka waktu itu dilakukan dengan sangat baik, maka akan ada mujizat Tuhan di dalamnya. Dan kami bersyukur bahwa setelah diaudit beberapa waktu yang lalu, kami melihat ada begitu banyak mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Nah selanjutnya saudara dapat melihat diagram bagaimana kami mengelola keuangan gereja ini. Untuk apa saja pos-pos pengeluaran kita sepanjang tahun yang sudah lewat kemarin. Dan kita bersyukur saudara bahwa dengan mengelolanya dengan sangat baik, secara transparan dan sangat jelas, maka kita dapat menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Gereja yang dapat dilengkapi dengan semua peralatan yang kita butuhkan, menunjang untuk semua pelayanan yang ada, sehingga pelayanan kita dapat berjalan dengan sangat baik, baik yang ada di Palu maupun yang ada di Luwuk. Sekali lagi terima kasih saudara, karena berkat apa yang Tuhan berikan kepada saudara, mengembalikan milik Tuhan, menabur, membantu orang lewat diakonia. Semua pelayanan kita di tahun yang lewat kemarin itu berjalan dengan sangat baik dan banyak mujizat Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi saya percaya bahwa apa yang kita tabur tidak pernah sia-sia. Setiap benih baik yang kita tabur itu pasti akan bertumbuh dengan baik dan dia berbuah banyak, dan saudara menikmati berkatnya bersama dengan keluarga saudara. Nah saudara, sebelum saya melanjutkan kembali kepada khotbah saya ingin melaporkan kepada saudara progres yang Tuhan buat dalam pertumbuhan jemaat yang ada di HCC. Saudara, kalau saudara perhatikan bahwa selama 3 tahun, kita ada dari tahun 2018, bulan April, lalu kita masuk tahun 2019 dan tahun 2020. Ada banyak kejadian-kejadian yang kita alami saudara, mulai dari gempa bumi, gedung ibadah yang kita pakai di hotel hancur semua, alat-alat kita banyak yang rusak dan tidak bisa kita gunakan kembali. Kita mulai dari 2018 dengan kurang lebih 105 orang kita memulainya. Dan kita bersyukur bahwa ada terjadi sebuah pertumbuhan yang sangat signifikan. Di tahun 2019 kita bertumbuh 148%. Ada di angka 260 orang. Nah, ini adalah data jemaat yang tertanam. Saya tidak menghitungnya dengan simpatisan, dengan orang yang datang minggu ini, lalu datang bulan depan, datang 3 bulan depan. Selama dia tidak mengisi kartu anggota jemaat, atau dia tidak tergabung di dalam CG atau connect group kita, maka saya tidak menghitung dia menjadi bagian daripada jemaat yang tertanam. Jadi yang saya hitung ini adalah jemaat yang benar-benar tertanam, datanya ada di dalam database gereja kita. Nah, bersyukur bahwa melewati gempa bumi itu kita mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu hotel ke hotel yang lain. Itu punya kesulitan dan pergumulan yang tersendiri, saudara. Tapi saya bersyukur sekali lagi, saya bersyukur bahwa ada sebuah sinergi yang luar biasa, ada sebuah kerjasama yang luar biasa.
jemaat-jemaat yang dengan sukarela sebagai volunteers melayani Tuhan, membantu pelayanan, menabur sehingga lewat keuangan saudara kita bisa mengembangkan pelayanan kita. Dan di tahun 2020 yang kemarin terakhir saudara, kita coba menghitung kembali, mendata kembali saudara, dan kita bersyukur kita bertumbuh di angka 357 orang. Ya, 357 orang. Kita bertumbuh 37% dari tahun yang sebelumnya. Sehingga hari ini data jemaat yang terdata di kita, di database jemaat, itu ada di angka 357 orang. Ini suatu yang luar biasa, sebuah pertumbuhan yang sangat baik. Dan saya percaya itu semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena mujizat Tuhan. Dan saya tahu untuk mencapai angka ini, itu bukan hanya kerja satu orang, tapi ada sebuah tim yang dengan rela hati, dengan sungguh-sungguh untuk bekerja sama membangun rumah Tuhan ini sehingga mengalami progres yang luar biasa. Saya berterima kasih kepada semua volunteers yang sudah melayani di rumah ini. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang mungkin mendengarkan penyampaian ini, saya ingin, saya ini sudah terdata atau belum ya? Nah, saudara bisa menghubungi nomor telepon gereja dan saudara bisa mencari data dan informasi di situ. Dan bila saudara ingin tertanam di rumah ini, bertumbuh bersama-sama di sini, bahkan melayani Tuhan bersama-sama, saudara bisa langsung menghubungi nomor telepon yang ada, atau saudara masuk di aplikasi gereja kita dan saudara bisa mengisi data saudara di situ agar dapat tertanam di rumah ini, dapat bertumbuh, dan lewat semua nama Tuhan dipermuliakan. Nah, saudara, kita punya rumah-rumah rohani, keluarga-keluarga rohani yang kecil, namanya Connect Group, kelompok sel. Kita bersyukur 2018 kita mulai dengan kurang lebih mungkin 6 Connect Group yang ada. Ya, lalu 2019 kita bertumbuh menjadi 11 Connect Group. Dan di tahun ini kita bersyukur bahwa kita mengalami peningkatan yang luar biasa, ada 18 Connect Group. Di tengah-tengah pandemik, di tengah-tengah keadaan di mana kita tidak beribadah secara di dalam gedung secara onsite, saya bersyukur melihat bahwa ada pertambahan di dalam Connect Group. Ada di Pro-M terjadi penambahan, di Youth, di Family, dan bersyukur untuk para gembala-gembala yang dipercayakan oleh Tuhan untuk mengembalakan jemaat yang ada. Nah, saya bersyukur bahwa ada sebuah progres yang terjadi dalam rumah ini. Itu semua karena Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Nah, bila saudara bertanya kepada saya, berapa aja sih persentasi jemaat kita? Jadi 357 orang tadi terbagi dalam beberapa kelompok, saudara. Yang pertama, kids, itu usia 0 sampai 12 tahun. Itu kurang lebih menempati 23% dari seluruh jumlah jemaat. Ada hampir 100 anak-anak yang terdata di rumah ini. Untuk anak remaja, teens, ada kurang lebih 4%. Youth, anak SMA sampai mereka kuliah, itu usia 16 sampai 21 tahun kurang lebih, ada 21%. Dan Pro-M 8% dan Family 44%. Family termasuk adalah keluarga muda di gereja ini. Ya, kadang ada usia masih 20-an tahun tapi dia sudah berkeluarga, kita masukkan dalam kelompok family. Jadi dari 357 itu saudara terbagi 23% kids, 4% teens, 21% youth, 8% Pro-M, 44% itu adalah family. Dan bersyukur saudara bahwa ada sebuah progres yang baik, ada sebuah peningkatan yang baik. Dan saya berdoa di tahun ini, di tahun 2021 akan ada progres yang jauh lebih baik, pertumbuhan yang jauh lebih baik. Dan kalau kita udah lewati build plus, dan tahun ini level up, maka saya percaya akan ada sesuatu yang Tuhan tingkatkan dengan luar biasa di gereja ini. Tuhan memberikan tuntunan dan arahan yang sangat jelas apa yang kita kerjakan di tahun yang baru ini. Dan saya ingin saudara kita semua di sebuah keluarga di rumah ini, untuk kita bersama-sama melayani Tuhan di rumah ini. Ada banyak jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Tentunya saya tidak bisa bekerja sendiri, kami hamba-hamba Tuhan tidak bisa bekerja sendiri. Saya mengundang semua keluarga HCC. Di rumah ini itu seperti sebuah rumah besar dengan begitu banyak ruangan-ruangan yang ada. Ruangan di tempat saudara bisa melayani Tuhan. Baik itu di kids, di teens, di youth saudara, usher, kolektan saudara menjadi tim welcoming, dan ada begitu banyak pelayanan yang lain, singers, WL, pemain musik. Dan saya ingin mengajak semua saudara di tahun yang baru ini, mari beri hati, beri hidup saudara, waktu saudara, tenaga saudara untuk terlibat bersama-sama melayani Tuhan.
Karena kita bersyukur bahwa tahun 2020 di tengah kesulitan itu, Tuhan tetap tolong kita sampai hari ini. Dan saya rindu mengajak saudara semua untuk memberi hati dan hidup saudara untuk terlibat bersama-sama, membangun rumah ini, melayani bersama-sama. Dan saya bersyukur bahwa lewat semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Bila saudara ingin tergabung bersama-sama melayani, mari jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu, hubungi nomor telepon yang ada di bawah ini. Saudara akan langsung dibalas oleh admin dan kami akan menghubungi saudara untuk selanjutnya kita dapat melayani Tuhan bersama-sama. Puji Tuhan, saya berdoa agar apa yang saya sampaikan ini menolong saudara untuk lebih mengenal, memahami, dan mengerti keadaan yang terjadi di rumah ini. Karena kita adalah keluarga, kita satu keluarga yang dikasihi dan kita mengasihi Tuhan. Dan biarlah lewat apa yang saya sampaikan ini dapat menolong saudara untuk melihat bahwa kalau gereja ini bertumbuh, berarti kehidupan saudara pun saya percaya akan mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Kalau gereja ini mengalami mujizat, saya berdoa agar kehidupan saudara pun mengalami mujizat daripada Tuhan. Puji Tuhan. Baik, mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan tentang level up. Kenapa kita ada di tema ini, di visi ini, di tahun 2021 ini, kenapa level up? Baik, mari kita buka sama-sama kitab Injil Matius, pasal yang ke-38 sampai 48. Matius 5 ayat 38 sampai 48. Alkitab berkata demikian. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Nah, sudah di ayat-ayat ini mari perhatikan, dikatakan kalau ada orang yang melawan, dikatakan ya, ingin berbuat jahat kepada kita, dikatakan jangan kamu melawan orang itu. Bahkan kalau kamu ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Wah, ini kok bertentangan gitu ya. Ini kok nggak sama dengan prinsip dunia ini. Bahkan dikatakan kalau ada orang mau bajumu, serahkan juga jubahmu. Kalau kamu disuruh jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Saudara, ini luar biasa sekali. Ada sesuatu yang sangat berbeda dari cara hidup orang Kristen yang diajarkan oleh Tuhan lewat ayat ini. Bahkan dikatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah. Wah, kita kan biasanya membenci musuh kita dan tidak akan pernah mendoakannya. Tetapi Tuhan mengajar kita di sebuah tingkatan yang berbeda. Di tingkatan yang sangat luar biasa, bahwa kita harus mau mengasihi dan berdoa untuk musuh kita. Ternyata bukan hanya berbeda, tapi standar hidup kita juga sangat lain dengan orang dunia ini. Kita diajar Tuhan untuk hidup di atas rata-rata dari kebanyakan orang di sekeliling kita. Bayangkan waktu kita ditampar pipi kanan, dibilang kasih pipi kirimu. Kalau dia berbuat jahat kepadamu, doakan dia, ampuni dia. Bahkan kamu disuruh jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Nah, ini yang luar biasa bahwa ini yang menjadi pembeda antara kita dengan dunia ini. Karena kita disuruh berbeda, standar hidup kita berbeda, kita di atas rata-rata. Itu yang Tuhan mau lewat ayat ini. Berarti hidup kita nggak boleh sama dengan dunia ini. Reaksi dan aksi kita harusnya berbeda dengan dunia ini. Nggak boleh sama. Reaksi kita. Untuk orang berbuat jahat kepada kita, apa reaksi kita? Apa ucapan kita? Apa pemikiran kita? Bahkan apa tindakan kita, aksinya, itu harus berbeda dengan dunia ini.
Tadi dikatakan kalau dunia kan orang kalau ada musuhnya dia harus balas, ya, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu reaksi dan aksi orang dunia. Tapi kita dituntut oleh Tuhan berbeda. Reaksi dan aksi kita berbeda. Jalanlah 2 mil. Kalau diminta bajumu, kasih jubahmu. Ampunilah, bahkan doakanlah dia. Wah, itu gak mudah, saudaraku. Itu gak mudah. Kenapa? Karena di sini saudara mesti mengerti bahwa ternyata Tuhan mau kita. Di ayat yang terakhir dikatakan gini, karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang sempurna. Wow, sempurna berarti tanpa cacat, tanpa celah. Salah, bukan. Kesempurnaan menjadi seperti Bapa itu dalam bahasa aslinya dikatakan teleos, itu ya. Artinya kedewasaan. Karakter yang matang, mature. Kita matang, kita dewasa. Jadi sempurna bukan berbicara mengenai tanpa cacat, tanpa salah, tanpa celah. Bukan kehidupan yang seperti malaikat lagi gitu. Wah, nggak pernah salah, nggak. Tetap masih bisa salah mungkin. Tetap masih bisa keliru dalam tindakan. Tetap masih ada kelemahannya. Tetapi di sini kita menjadi lebih matang, lebih dewasa. Itulah arti sempurna. Nah, menjadi sempurna berarti ada sebuah proses dari anak-anak menjadi dewasa. Proses dari anak-anak menjadi dewasa. Jadi sempurna itu bukan berbicara mengenai tanpa salah, tanpa cacat, tanpa celah sedikit pun. Tapi berbicara mengenai ada sebuah proses dari anak-anak menjadi dewasa. Nah, disitulah terjadi namanya pertumbuhan dan perubahan. Waktu anak saya Harvest umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, terjadi banyak perubahan dalam dirinya. Kenapa? Karena terjadi sebuah pertumbuhan. Dalam sebuah pertumbuhan pasti terjadi sebuah perubahan. Nah, Tuhan ingin kita sempurna seperti Bapa kita sempurna. Berarti ada sebuah pertumbuhan dan diikuti oleh perubahan di dalam hidup kita. Jadi kalau sudah bertahun-tahun kita jadi jemaat, hidup dalam Tuhan, kita dikatakan penuh dengan Roh Kudus, kita sudah melayani Tuhan, tapi kalau rohani saudara nggak ada pertumbuhan, lalu hidupmu nggak ada perubahan, cara saudara berkata, berpikir, bertindak masih sama, berarti tidak ada sebuah progres di hidup saudara. Tidak ada sebuah pertumbuhan dan perubahan di hidup saudara. Masih tetap anak-anak, nggak pernah menjadi dewasa. Karena orang dewasa beda dengan anak-anak. Anak-anak selalu berpikir bahwa hidupku adalah tanggung jawab orang lain. Hidupnya Harvest and Given tanggung jawab saya karena mereka anak-anak. Tapi waktu mereka bertumbuh menjadi orang dewasa, berbeda. Hidupku harus dibagikan kepada orang lain. Dewasa dan anak-anak punya perbedaan yang sangat nyata. Kalau waktu anak-anak, dia rasa bahwa hidupku tanggung jawabnya orang. Aku harus menerima, mendapatkan terus. Aku harus dimengerti terus. Orang-orang harus mengerti tentang kelemahan saya, kekurangan saya. Tapi kalau menjadi dewasa, ada pertumbuhan dan perubahan di dalamnya. Kehidupan kita mulai kita bagikan kepada orang lain. Kita mulai berikan kepada orang lain. Enggak hanya ingin dia mengerti, tapi mulai mengerti dengan orang lain. Bahwa ada orang-orang juga punya kelemahan seperti kita. Itulah perbedaannya. Jadi ada banyak orang Kristen bertahun-tahun dia di gereja sekalipun, bahkan sudah melayani Tuhan sekalipun. Secara usia dia dewasa, tapi belum tentu dalam kerohaniannya dia dewasa. Terkadang tanpa disadari dia masih jadi anak-anak kecil di dalam tubuh orang dewasa. Sifatnya, kelakuannya tetap menjadi anak-anak terus, tidak pernah menjadi dewasa. Sebab itu saya dari awal kita berdiri tentang build plus, ada sesuatu yang ditambahkan di hidup kita, termasuk karakter kita. Nah, di tahun ini saya ingin berdoa supaya saudara jemaat Tuhan tidak hanya diberkati secara keuangan, diberkati dalam bisnis, dalam karir saudara, dengan pelayanan yang luar biasa, tapi saya ingin bahwa kehidupan rohani sudah bertumbuh dari anak-anak menjadi orang dewasa. Ada perubahan-perubahan yang nyata. Orang dapat melihat gini, dia berubah ya sekarang. Wah, cara dia ngomong berubah ya. Wah, cara dia pelayanan berubah ya. Jangan sampai orang melihat hal yang sama di hidup saudara, bahkan lebih parah, lebih buruk. Berarti tidak ada perubahan dan tidak ada pertumbuhan di hidup kita.
Nah, mari kita lihat Ibrani pasal yang kelima ayat 13 sampai 14. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Karena yang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Anak-anak hanya ingin yang lembut-lembut, susu. Jadi kalau ada yang keras sedikit, dia tersinggung, dia ngambek. Tapi orang dewasa, dia pasti makan makanan keras untuk orang dewasa. Dia bertumbuh. Sebab itu saudara, kenapa setiap tahun sejak awal gereja kita Tuhan bangun, Tuhan dirikan sampai hari ini di rumah ini, saya membuat sebuah kurikulum pengajaran selama 1 tahun. Untuk dikhotbahkan di hari Minggu, siapapun pengkhotbahnya, dan diajarkan kembali di connect group kita masing-masing. Karena saya ingin bahwa benar-benar kita ini bertumbuh dengan baik menjadi orang-orang dewasa. Jadi tidak hanya makan makanan yang lembek-lembek saja, enggak hanya mendengar tentang mujizat dan berkat saja. Saya percaya itu kita perlukan. Untuk menerima mujizat, berkat, hidup berkat itu kita perlukan. Maka ada saat teduh, ada doa malam. Kita akan diajar tentang bagaimana hidup diberkati, tentang bagaimana mengalami mujizat Tuhan, terobosan, pelipat gandaan. Tapi ada juga bagian di mana hari Minggu kita belajar benar-benar kehidupan kita step by step bertumbuh dengan baik. Karena pada akhirnya goal kita adalah menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Sebab itu perlu ada proses pertumbuhan dan perubahan. Nah, proses pertumbuhan dan perubahan itu yang menjadi dewasa itulah yang kita sebut dalam visi kita tahun ini level up, gitu ya. Mari sama-sama dengan saya katakan level up. Berarti ada pertumbuhan, ada perubahan, level up. Nah, kenapa itu level up? Dalam level up itu berarti ada yang ditambahkan, ada yang ditingkatkan, ada yang dipotong, dan dipertajam dalam hidup kita. Ada yang ditambahkan dalam cara berpikir kita, ada yang ditambahkan dalam karakter kita, ada yang ditingkatkan dari wawasan kita, dari kehidupan kita, ada yang harus dipotong dan dibuang. Mungkin sifat ini nggak baik, sifat ini buruk, sifat ini menjadi kendala saya selama ini, kelakuan ini, kebiasaan-kebiasaan ini perlu dipotong, perlu dibuang, perlu dihilangkan. Dan ada yang perlu dipertajam di hidup saya, ada yang perlu difokuskan kembali. Itulah level up. Nah, visi kita sepanjang tahun ini, saya merindukan jemaat Tuhan. Kita semua orang yang ada di rumah ini, untuk hidup kita ditambahkan dalam banyak hal, ditingkatkan dalam beberapa aspek hidup kita. Perlu ada yang kita potong, kita buang dari karakter, dari sifat, kelakuan kita. Dan mungkin ada beberapa hal yang perlu dipertajam. Nah, itulah level up yang kita pelajari sepanjang tahun ini. Nah, gambarannya seperti ini. Mari buka dengan saya Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-10. Dikatakan begini, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jadi dikasih gambaran tentang kapak, sudah gitu ya. Kapak itu untuk menebang pohon. Nah, kalau kapak atau parang itu tumpul, tidak diasah, artinya tumpul, maka kita akan membutuhkan tenaga yang jauh lebih besar, tenaga yang jauh lebih kuat, waktu yang lebih lama untuk sebuah pohon itu tumbang atau putus. Kenapa? Karena tumpul. Nah, pilihannya dua. Memperbesar tenaga kita, atau kita mempertajam mata kapak kita. Pilihannya hanya dua. Memperbesar tenaga untuk lebih kuat lagi, artinya ada waktu yang lebih lama, tenaga yang lebih kuat. Atau kita berhenti sejenak, kita pertajam dulu mata kapak kita. Supaya pukulannya nggak perlu terlalu kuat, dan waktunya nggak terlalu lama, pohon yang sama bisa rubuh dengan lebih cepat. Proses untuk mempertajam mata kapak itulah proses level up itu terjadi di hidup saudara. Ditambahkan, ditingkatkan, dipotong, dipertajam. Nah, pilihannya dua untuk hidup saudara di tahun yang baru ini. Apakah saudara mau memperbesar tenaga saudara dengan potensi, kemampuan, dan karakter kita udah tumpul, udah nggak tajam lagi, kita lebih capek mengeluarkan tenaga. Atau saudara mau level up hidup saya dulu deh. Level up karakter saya, level up keadaan saya dulu, pertajam dulu mata kapaknya.
supaya hidup kita lebih maksimal. Waktu kita membangun rumah tangga kita lebih maksimal, kita membangun bisnis kita lebih maksimal, membangun pelayanan kita lebih maksimal, membangun karir kita lebih maksimal, membangun masa depan kita, hubungan kita, keluarga kita jauh lebih maksimal kalau kita di level up. Setelah itu saya menerima visi daripada Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, kami butuh dalam area ini. Karena waktu kita mau diri kita di level up, dipertajam, ada yang dipotong, ditingkatkan, ditambahkan, maka saya berharap dan berdoa bahwa di tahun 2021 ini akan ada sebuah progres yang luar biasa di hidup saudara. Karena apa? Karena hidupmu dipertajam, hidupmu ditambahkan, ditingkatkan. Ada bagian-bagian yang enggak baik yang akan dipotong, dibuang, disingkirkan, digantikan dengan hal yang baru. Ada kebiasaan baru, ada pola yang baru. Nah, seperti kita punya handphone, ya saudara pasti punya handphone. Baik ada dua operating system, yaitu iOS untuk iPhone dan Android untuk Samsung dan lain-lainnya. Nah, saudara, handphone sejak awal kita beli, maka dia perlu update. Setelah kalau saudara buka handphone, ada aplikasi-aplikasi, bahkan handphone kita perlu diupdate. Supaya apa, saudara? Supaya terus dibaharui lagi. Jadi kalau saudara punya handphone nih, lalu ada keterangannya, ada notifikasinya, ini handphone perlu diupdate lagi, atau aplikasinya perlu diupdate. Nah, untuk bisa terupdate, itu mesti terhubung secara wifi, atau saudara punya paket data, supaya dia bisa mengupdate kembali. Nah, untuk terupdate atau tidak, kan tergantung kita. Kalau saudara pencet tadi, update, maka akan terupdate. Tapi kalau saudara nggak pencet, saudara skip, saudara lewati, maka handphone saudara akan tetap sama, tidak akan terupdate. Apa resikonya kalau kita tidak update? Maka handphone kita, mungkin kita punya seri yang sama dengan teman kita, tapi kita punya akan lebih lambat. Kita punya cara kerjanya pasti akan berbeda dengan handphone lain yang sudah terupdate. Ada yang berbeda, saudaraku, karena handphone ini operating systemnya itu akan terus memperbaiki beberapa kelemahan kekurangan yang ada untuk menjadi lebih baik. Jadi operating system di handphone kita ini akan level up terus. Ada yang per 3 bulan, ada yang 2 bulan, akan terus di level up, diperbaiki, ditambahkan, saudara. Hal-hal yang tidak baik dihilangkan, ditambahkan, dipertajam, dibuat lebih bagus lagi. Jadi ada level up terus, saudara. Ada level up terus. Nah, apalagi hidup kita. Jadi kalau handphone ini saja perlu di level up, perlu diupdate, perlu ada yang ditambahkan, perlu ada yang dipotong, yang dibuang, perlu ada yang ditingkatkan dan dipertajam. Demikian juga dengan hidup kita. Agar kita lebih maksimal, lebih baik lagi di tahun yang baru ini, maka izinkanlah diri saudara untuk di level up oleh Tuhan. Apakah saudara kurang baik? Saudara sudah sangat baik. Saudara sudah menjadi orang yang luar biasa, tapi dengan baik. Tuhan selalu ingin mengangkat kita lebih lagi, saudara. Lebih baik lagi. Tuhan ingin buat kita mengalami progres yang luar biasa. Sebab itu, izinkan Tuhan di tahun ini, lewat pelajaran firman kita sepanjang tahun ini, untuk hidup sudah di level up. Untuk sudah di level up dengan luar biasa. Nah, kenapa kita perlu di-update? Kita perlu mengalami level up ini, agar kapasitas diri kita itu diperbesar. Kan sudah ingin menerima berkat yang lebih besar. Nah, kapasitas diri sudah harus lebih besar. Ada banyak orang berdoa agar mengalami karir yang meningkat, mengalami keuangan yang meningkat, mengalami bisnis yang meningkat. Dia berdoa untuk sebuah hasil yang luar biasa, tapi dia tidak memperbesar kapasitasnya. Dan itu nggak bisa. Contohnya, saudaraku, saudara hanya punya botol sekecil ini. Lalu saudara berdoa, beriman untuk sesuatu yang hasil yang besar sekali, yang luar biasa, maka tumpah. Ini hanya saya nggak tahu berapa mili ya. Lalu saudara berdoa untuk 2 liter berkat Tuhan, tumpah. Saudara nggak bisa menikmati semuanya. Sebab itu kalau saudara berdoa untuk sesuatu yang besar di tahun ini, maka saudara mesti memperbesar kapasitas saudara. Perbesar kapasitas saudara, harus di level up.
cara saudara berbisnis, cara saudara bekerja, cara saudara melayani Tuhan, kapasitasnya harus diperbesar. Karena saya percaya tahun ini ada berkat Tuhan yang besar, ada sesuatu yang besar Tuhan mau berikan. Nah, kita mesti memberanikan diri kita, menantang diri kita untuk level up. Kapasitas kita diperbesar, kapasitas kita ditingkatkan lagi. Yang kedua, kenapa kita mesti mengalami level up? Agar kemampuan kita, skill kita itu ditingkatkan. Nah, skill kita perlu ditingkatkan, kemampuan kita perlu ditingkatkan. Kemampuan dalam berbisnis, dalam bekerja, dalam mengelola keuangan, dalam keluarga, kemampuan kita perlu ditingkatkan. Ada proses belajar di dalamnya. Ada proses belajar, dan belajar, saudara. Nah, kalau kita nggak pernah meningkatkan kemampuan kita, maka kita berharap untuk berkat besar, karir yang luar biasa, itu nggak bisa terjadi. Nah, kita perlu mengalami level up juga agar wawasan kita itu lebih berkembang, pengetahuan kita. Nah, kita perlu memperluas, meningkatkan wawasan kita, cara kita berpikir. Nah, itu juga tergantung gini, dengan siapa saudara bergaul. Wawasan saudara tidak akan berkembang, mengalami level up kalau saudara hanya bergaul dengan orang-orang yang tidak mau level up gitu loh. Kalau saudara hanya bergaul dengan orang yang kalau ketemu ngobrol nih hanya ngomongin orang, cari-cari kesalahannya orang, hanya mengeluh, hanya bersungut, hanya mengasihani diri sendiri, membandingkan dirinya dengan hidup orang lain, pokoknya hanya itu aja. Saya bilang kepada saudara, untuk level up kan tadi perlu ada yang ditingkatkan, ada yang perlu dikembangkan, tapi ada yang perlu dipotong. Nah, mungkin pergaulan ini perlu saudara potong juga gitu loh. Karena itu menghambat saudara untuk di level up. Nah, kita level up agar wawasan kita berkembang. Nah, wawasan saudara akan pernah berkembang kalau saudara tetap tinggal dalam keadaan itu. Saudara perlu ketemu sama orang-orang yang bergairah, yang semangat, punya passion, punya impian, yang kalau dia berbicara semuanya itu berguna sekali. Untuk kita duduk ngobrol sama dia, sharing, yang keluar itu adalah firman Tuhan, motivasi yang baik, ucapan yang baik, ucapan yang membangun, sesuatu yang baik untuk saudara. Saya nggak minta sama saudara untuk pilih-pilih membangun pertemanan, tidak. Kita mesti baik berteman dengan semua orang, tapi berhati-hatilah seperti firman Tuhan bilang, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau saudara tahu pergaulan saudara dengan dia membuat wawasanmu semakin sempit, tidak berkembang, minta maaf, saudara harus menjauhi dia. Mungkin intensitas saudara ketemu dengan dia, kumpul dengan dia, nongkrong dengan dia mungkin perlu dikurangi. Nah, mungkin saudara perlu menambahkannya dengan orang-orang yang akan menolong saudara untuk berkembang cara berpikir dan wawasan saudara. Jadi dengan siapa saudara bergaul akan sangat mempengaruhi sejauh apa wawasan saudara berkembang. Sebab itu, mari kalau saudara ingin level up, perhatikan baik-baik. Nah, kita perlu di level up agar apa saudara? Terjadi perubahan dan perbaikan dalam diri kita. Orang yang nggak mau level up, berarti dia sedang memberhentikan perubahan dan perbaikan dalam dirinya. Contoh tadi kan saya bilang, kalau kita tidak tekan bagian di mana kita akan update handphone kita, OS yang ada di handphone kita, maka handphone itu akan tetap dalam keadaan yang seperti itu. Nggak ada perubahan, tidak ada perbaikan. Kita harus klik update, nah baru ada terjadi perbaikan dan perubahan. Kalau saudara nggak mau level up, berarti saudara yang tidak ingin terjadi perubahan dan perbaikan dalam diri saudara. Dan percayalah, sebanyak apa saudara berdoa, keadaanmu akan tetap seperti itu. Situasimu akan tetap seperti itu. Tahun kemarin, tahun ini, bahkan dengan tahun depan, keadaanmu tetap sama. Nggak ada yang berubah dengan saudara. Dan please, jangan pernah salahkan Tuhan. Karena mungkin kita yang nggak bersedia dan tidak mau melevel up diri kita. Kita ada di zona nyaman hidup kita. Ya udah begini-begini aja. Karena memang untuk level up ada risikonya. Ada yang perlu ditingkatkan, ditambahkan, bahkan perlu ada yang dipotong dari hidup kita. Ada kebiasaan-kebiasaan, ada cara berpikir, ada sifat, ada kelakuan, ada cara berpikir yang perlu diperbaiki, perlu dihilangkan. Level up membuat hidup kita menjadi lebih baik dan maksimal. Kalau saya ingin di level up, saya akan melihat hidupmu akan lebih baik, karirmu lebih baik, hubunganmu dengan keluarga lebih baik, pernikahanmu lebih baik,
pelayananmu lebih baik, bisnismu lebih baik, hidupmu akan jauh lebih baik. Tapi sebagai gembala, saya mengajak saudara semua, saya ingin sekali melihat saudara mengalami keadaan yang jauh lebih baik daripada waktu-waktu yang kemarin. Sebab itu mari kita sama-sama belajar di level up tahun ini saudara, agar kapasitas kita diperbesar, kemampuan kita ditingkatkan, wawasan kita lebih berkembang, terjadi perubahan dan perbaikan dalam diri kita, sehingga hidup kita menjadi lebih baik dan lebih maksimal. Sebab itu mari kita mau di level up. Sebagai suami, istri, sebagai mama dan papa, sebagai anak-anak, sebagai seorang pekerja, pengusaha, businessman, bahkan sebagai hamba Tuhan, mari berikan dirimu untuk di level up. Mari berikan dirimu untuk ditambahkan, ditingkatkan. Ada yang perlu dipertajam, bahkan ada yang perlu mungkin dipotong dari hidup kita. Saudaraku, kira-kira apa yang ingin saudara capai di akhir tahun ini? Karena ini hari pertama ya, tanggal 1 Januari. Apa yang ingin saudara capai di tahun ini, di akhir tahun ini? Di level mana saudara ingin berada? Di level mana saudara ingin berada? Itu sangat ditentukan keinginan dan keputusan saudara untuk melevel up diri saudara. Kalau saudara merasa bahwa saya udah baik aja sejauh ini, saya udah oke dengan keadaan saya hari ini, saya nggak perlu lagi di level up, ya udah, berarti saudara akan tetap sama seperti waktu-waktu yang kemarin. Dan percayalah saudaraku, Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang besar di hidup kita, sesuatu yang luar biasa di hidup kita, jauh lebih besar daripada tahun yang kemarin. Soalnya Tuhan menantang saudara untuk mau di level up, ditambahkan, ditingkatkan, dipertajam, bahkan mungkin harus ada yang dipotong. Saya ingin berada di mana tahun ini, di akhir tahun ini. Maka mari kita mulai start hari pertama ini. Mari berdoa, apa yang perlu saya level up di hidup saya? Apa yang perlu saya tambahkan, saya tingkatkan, saya ubah? Nah, bagian-bagian apa saja sih selama tahun ini kira-kira yang akan kita pelajari untuk kita level up? Nah, saya akan menemukan dalam setahun ini ada 12 bulan, kita akan membahas banyak hal, tapi mungkin beberapa hal ini dulu yang saya mau sampaikan, bahwa kita akan level up di bidang spiritual, kerohanian, hubungan kita dengan Tuhan, kerohanian kita dengan Tuhan. Lalu kita akan level up juga, kita akan belajar tentang bagaimana sih keuangan kita mengalami level up, tentang hubungan kita juga, hubungan suami istri, orang tua anak, di tengah-tengah keluarga, relationship kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Itu kita perlu belajar bagaimana sih mau level up itu. Kita juga belajar tentang bagaimana fisik kita gitu ya, perlu alami juga level up gitu ya, emosi kita, skill kita, kemampuan kita. Jadi ini beberapa hal yang akan kita pelajari sepanjang tahun ini. Jadi pastikan sudah setiap minggu mengikuti pelajaran-pelajaran kita, baik on-site di gedung ini maupun secara online. Dan kita akan bahas lebih tajam lagi di setiap komsel, di setiap CG yang dimana sudah dapat bertumbuh di dalamnya. Saudara, untuk level up itu tidak terjadi tiba-tiba, tidak terjadi dengan penumpangan tangan lalu tiba-tiba semuanya level up. Saya percaya dengan kuasa penumpangan tangan, saya percaya dengan kuasa Roh Kudus bekerja, tapi saya tahu itu nggak terjadi tiba-tiba, gitu ya. Memang perlu kita berdoa, tapi itu nggak terjadi tiba-tiba karena ada harga yang harus dibayar untuk level up. Kadang-kadang kita ingin sesuatu yang besar, tapi kita nggak bersedia bayar harga. Saudara pengen sesuatu yang lebih mahal nih, barang yang lebih baik, berarti ada harga yang lebih mahal. Contohnya iPhone saya ini, saya ingin punya iPhone yang lebih baik daripada ini, berarti harganya lebih mahal. Ada harga yang harus dibayar, saudara. Jadi kalau kita nggak mau level up, ya harganya percayalah lebih mahal. Karena gini, harga untuk level up, saudara harus tahu bahwa itu lebih murah daripada harga yang harus kita bayar apabila kita nggak mau level up diri kita. Oh, lebih mahal. Contoh, kalau saudara pengen level up dalam fisik saudara, kan lebih murah kalau saudara berolahraga, lebih murah kalau saudara mengurangi makanan yang berkarbohidrat tinggi, yang punya lemak yang lebih tinggi, yang mungkin makanan yang lebih sehat. Itu jauh lebih murah untuk saudara berolahraga daripada saudara tidak mau level up di bidang fisik itu. Saudara ada gini-gini aja lah gitu ya, nggak usah ada yang berubah gitu ya, tetap gini-gini aja gitu. Maka saudara tahu harganya lebih mahal waktu saudara akan ke dokter. Harganya jauh lebih mahal kalau saudara harus di rumah sakit. Nah, demikian juga dalam pernikahan.
harganya lebih murah. Kalau saudara mau belajar, kita di gereja ini punya namanya home couples, kita nanti akan ada kelas parenting class, akan jauh lebih murah untuk kita belajar, kita baca buku, bagaimana menjadi papa yang baik, jadi mama yang baik, jadi suami yang baik, jadi istri yang baik. Harganya lebih murah. Karena kalau kita nggak mau level up diri kita, nggak mau level up pernikahan kita, maka harganya akan jauh lebih mahal kalau pernikahan kita hancur dan berantakan. Jadi mari kita saudara-saudara harus berpikir bahwa memang ada hal yang harus kita bayar. Tapi mari kita berusaha, mari kita sama-sama untuk di level up. Nah, saudara, dari semua apa yang saya sampaikan ini, apa sih sebenarnya yang kita mau capai? Kenapa sih Tuhan ingin kita gereja ini, rumah ini, Palu dan Luke dan semua kita harus di level up semua dalam seluruh area hidup kita? Apa sih tujuannya? Apa sih yang Tuhan mau? Untuk saya berdoa, untuk ini saya berdoa sama Tuhan. Kenapa kami harus level up? Kenapa kami mesti ada yang ditambahkan, ditingkatkan, dipertajam, mungkin ada yang dipotong? Tujuannya cuma satu. 2 Korintus 3 ayat 18. Bilang begini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubahkan, perhatikan, menjadi serupa dengan gambarannya dalam kemuliaan yang semakin besar. Berarti ada progres, ada perubahan yang jadi lebih baik, ada level up yang terjadi. Apa tujuan Tuhan dengan pesan Tuhan tahun ini untuk level up? Adalah supaya kita bisa segambar serupa dengan Dia. Sempurna berarti serupa dengan Kristus, segambaran dengan Dia. Saya berdoa agar kita suami-suami, papa-papa, semakin serupa, segambar dengan Tuhan. Istri, mama, kau semakin serupa, segambar dengan Kristus. Anak-anakmu, pasanganmu, orang tuamu melihat gambaran Kristus di hidupmu. Adik-adik mahasiswa yang sekolah, kau semakin segambar, serupa dengan Kristus. Engkau di bisnis, di karirmu, semakin serupa, segambar dengan Kristus. Orang bisa menemukan tentang Kristus dalam hidupmu. Level up. Nggak hanya berbicara mengenai berkat yang besar, karir yang hebat, uang yang banyak, keuangan yang melimpah-limpah. Bukan hanya itu ditingkatkan. Yang kita kejar adalah keserupaan dengan Kristus. Segambar dengan Kristus. Maka waktu kita fokus ke situ, kita fokus menjadi segambar dan serupa dengan Kristus, kita mau Roh Kudus tolong kita untuk ditambahkan, dipertajam, ditingkatkan, dan terus dipotong, dibersihkan oleh Tuhan. Untuk kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus, percayalah saudaraku, berkat itu akan mengikuti saudara. Promosi akan mengikuti saudara. Pintu-pintu kesempatan, pintu berkat Tuhan buka dengan hidup saudara. Kenapa? Karena fokus saudara bukan mengejar berkatnya, tapi menjadi serupa dan segambar dengan sumber berkatnya. Untuk kau mengalami sumbernya, mendapatkan sumbernya, maksud akan melihat kelimpahan berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup saudara. Serupa dan segambar dengan Kristus. Itu poin pentingnya. Itu yang kita mau capai. Doa saya, tahun ini saudaraku, kita semua mengalami level up yang luar biasa. Kita mengalami progres yang luar biasa. Nah saudaraku, sesuai dengan janji saya di beberapa waktu yang lalu, bahwa saya akan membagikan kartu anggota jemaat bagi saudara yang sudah berkomitmen, ingin tertanam, terdata dengan baik, tercatat dengan baik di gereja ini. Maka nanti saya akan membagikan kalender dari gereja ini sebagai souvenir buat saudara. Kalender tahun 2021, dan di dalamnya sudah ada kartu anggota jemaat bagi semua saudara. Keluarga-keluarga akan mendapatkan semua lengkap dengan keluarganya yang terdata di gereja ini, dan saya rindu agar itu semua dapat menolong saudara dengan kalender yang ada, dapat melihat program gereja, rencana kerja gereja, apa yang kita mau kerjakan di tahun ini, tema-tema kita. Nah, saudara bisa mengikuti update yang ada, dan tentu juga saudara jangan lupa untuk download aplikasi gereja kita agar saudara bisa dapat melihat perkembangan, pertumbuhan, dan apa yang sedang kita kerjakan. Dan saya rindu saudara tetap tertanam, bertumbuh di dalam gereja ini. Nah, saudara, di tahun yang baru ini, kita akan memulai di tahun yang baru seperti kebiasaan kita di tahun-tahun yang kemarin. Kita ada memberikan persembahan sulung kita di awal tahun ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara telah menerima video dari saya
di masing-masing jemaat, dan juga atau saudara sudah melihat video di awal ibadah ini atau di tengah ibadah ini tentang, atau mungkin nanti di akhir ibadah ini tentang persembahan sulung. Ini menjadi benih terbaik di awal tahun yang saudara dapat persembahkan kepada Tuhan. Maka saudara bisa mengirimnya di nomor rekening khusus yang kami sediakan untuk benih taburan sudah di awal tahun untuk Tuhan. Berilah dengan hati yang mengasihi Tuhan, berilah tanpa sungut-sungut, berilah dengan penuh kasih kepada Tuhan, berilah karena kita mengasihi Tuhan. Dan saya percaya seperti seorang petani yang mengerti bahwa benih yang dia tanam akan sangat mempengaruhi bagaimana hasil panennya. Demikian juga dengan kita. Mari berikan yang terbaik untuk Tuhan dari apa yang ada di tangan saudara. Bukan apa yang tidak ada, tapi apa yang ada di tangan saudara. Karena dengan apa yang ada di tangan saudara, demikianlah Tuhan akan memberkati saudara dengan luar biasa. Doa saya sepanjang tahun ini kita semua sehat, diberkati, bahagia bersama dengan keluarga kita, tetap kuat dalam Tuhan. Mari sama-sama dengan saya kita level up hidup kita dan mengalami kebaikan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi selamat tahun baru. Selamat mengalami tahun yang luar biasa. Selamat mengalami level up di hidup kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita satu hati dalam doa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat hari pertama di tahun ini. Tuhan berkati kami semua, Tuhan tolong kami semua. Berkati Tuhan, berdoa mampukan kami jemaat dan semua kami yang ada di rumah ini, yang tertanam di rumah ini, untuk mengalami level up di hidup kami Tuhan. Ada yang ditambahkan, ditingkatkan, dipertajam, yang harus kami buang juga dari hidup kami. Tolong kami, Roh Kudus, bantu kami untuk kami mengalami level up yang luar biasa di hidup kami Tuhan. Ada yang bertumbuh dan berubah di hidup kami, sehingga kami segambar dan serupa dengan Kristus. Kami mohon Roh Kudus mampukan kami, urapi, mampukan kami, tolong kami semua, berkati semua jemaat dalam nama Yesus. Kami mengalami perubahan dan pertumbuhan level up di bisnis kami, di karir kami, di sekolah, kuliah, rumah tangga, keluarga kami, dalam pelayanan kami, di dalam nama Yesus Tuhan. Urapi, mampukan kami, berkati Tuhan. Ini tahun-tahun yang luar biasa. Kami mengalami level up yang luar biasa. Gereja, jemaat, semua usaha, bisnis, pekerjaan mereka diberkati, ditolong Tuhan. Terima kasih, bersyukur. Kami juga berdoa dan bersyukur untuk setiap benih awal tahun, persembahan sulung jemaat-Mu Tuhan, yang mereka beri dengan hati yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Tuhan berkati dalam nama saya. Benih ini diberi dengan sukacita, dan aku percaya akan tertanam dengan baik, bertumbuh dan berbuah banyak. Dan lewat semuanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur, kami angkat kedua tangan kami menerima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus diberkati Tuhan setiap tangan yang diangkat saat ini. Tangan berkatnya Tuhan dalam segala hal yang kau kerjakan dengan tangan-Mu. Tuhan buat berhasil, sukses, diberkati. Jalan akan terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau nggak hanya diberkati, tapi engkau menjadi berkat. Dan lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa